Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang mengubah nasibnya sendiri. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia piranti yang paling lengkap dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kepada manusia dikasih akal pikiran. Kalau hewan dikasih akal pikiran apa enggak? Enggak. Oleh karena itu seluruh kekayaan alam termasuk hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan ini diserahkan oleh manusia. Ya, diserahkan kepada manusia oleh Allah untuk mengelolanya. Dia menjadi seorang khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dikelola oleh manusia sebagai khalifah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tanggung jawab. Tentu di sana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban itu. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol kehidupan manusia membuat apa yang disebut dengan software kehidupan. Software kehidupan adalah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhitungkan amal manusia sekecil apapun, ya. Dan diciptakan sistem kontrol di mana nanti manusia ini sekaligus menjadi saksi atas dirinya sendiri, ya. Di mana Allah jadikan tangan dan kaki manusia ini di sana dipasang CCTV, ya. Sehingga pada saat itu perhitungan Allah Subhanahu wa taala dengan rekaman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mampu untuk merekam seluruh aktivitas manusia dan menghitung seluruh amal manusia. Bahkan mulai dari apa yang ia pikirkan, ya, sampai baru niat, sampai wujud amal, sampai apa akibat buruk yang ditimbulkan dari amal itu semuanya terekam dengan komplitnya. Maka pada saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa mengelak dari perbuatan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi pada saat itu mulut manusia yang tukang bohong ini, mulut ini, lidah tidak bertulang itu, ya. Itu diapakan oleh Allah pada hari itu? Nakhtimu, dikunci, enggak boleh ngomong. Ya. Kemudian apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang boleh berbicara adalah tangan-tangannya. Jadi tangan ini itu yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan Allah jadikan kaki-kaki ini menjadi saksinya. Ya. Jadi sistem kontrol ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak boleh ada penipuan, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ini
perhitungan untuk merekam aktivitas manusia sangat canggih luar biasa. Sehingga tidak ada sedikit pun amal yang hilang, tidak terpantau dari penglihatan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan yang dibuat oleh manusia, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rekaman aktivitas itu. Ya. Dan sekecil apapun keburukan, ya, bahkan yang baru terlintas dalam pikiran, itu akan ditunjukkan oleh Allah. Ya, bagaimana caranya? Ya, itu rekaman yang sangat super canggih, ya. Kalau rekaman atau software yang dibuat oleh manusia kira-kira bisa merekam aktivitas berpikir, apa yang baru dipikirkan terlintas dalam pikiran, sudah terekam belum kira-kira? Belum, ya. Di sana sudah, ya. Ketika turun surat Tabarok, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Itu kan ayat ini menunjukkan bagaimana manusia diciptakan itu, ya. Itu Allah menciptakan sistem uji, ya. Bahwa manusia hidup ini diterpa dengan ujian yang luar biasa, ya. Sehingga dengan ujian itu manusia akan membuat keputusan, saya akan berbuat apa, ya, terhadap dirinya sendiri, ya. Karena disitulah manusia dikasih nafsu, dikasih nurani, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ ditunjukkan pergolakan pikiran, ya. Pergolakan pikiran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di suratul Baqarah, gimana yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa artinya? Siapa yang bisa? Apa? Iya, Mas Hending. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Terus wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa artinya? Dan jika engkau apa-apa yang kamu jaharkan jelaskan, ataupun kamu sembunyikan di dalam dirimu, iya, akan dihisab oleh Allah. Jadi masih dalam pikiran saja, ya. Yang disembunyikan dalam pikiran, terlintas dalam pikiran aja sudah terekam. Begitu luar biasa canggihnya software yang telah dibuat oleh Allah untuk merekam aktivitas kehidupan. Maka manusia tidak lagi bisa akan mengelak nanti ketika di persidangan, ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul hisab, di hari perhitungan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan dihadirkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita bisa enggak meminta bantuan sama bapak, sama ibu, sama saudara-saudara? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa akhi. Jadi pada saat itu lari wa ummihi wa abi, ya. Kita akan dipisahkan, ayah, ibu, saudara, semua kita akan dipisahkan, tidak bisa meminta bantuan dan pertolongan yang lain. Itu kita mutlak sendiri. Makanya kita latihan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, maka kata Ali apa?
Kata Ali, siapa yang tahu siapakah pemuda yang sejati? Kata Ali. Iya, laisal fatta may yaqulu kana abi, walakinnal fatta may yaqulu ana hada. Jadi tanggung jawab kita pada diri kita sendiri, ya. Kita bisa belajar pada kalkulator, ya. Coba kita belajar sama perhitungan kalkulator. Kalau kita nonyok angka 5 ditambah angka 5 akan menghasilkan berapa? Kalkulator menghasilkan berapa? 10. Tapi kalau angka 5 dikurangi 6, kalkulator menunjukkan angka berapa? Minus 1. Coba yang membuat minus 1 dan yang membuat 10 siapa? Siapa? Sebenarnya yang nonyok itu jari-jari kita kan? Tetapi yang membuat software siapa? Ya karena sudah ada di kalkulator, ya perancang kalkulator sudah membuat software. Ya, jadi perancang kalkulator menyediakan software, tapi yang menentukan min 1 atau 10 siapa? Diri kita sendiri yang nonyok. Ya kan begitu. Jadi Allah sudah membuat software perhitungan yang lengkap, tapi yang menentukan prestasi kita terpuruk atau kita bagus, gagal ataupun sukses siapa? Diri kita sendiri. Kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan Allah masih memberikan kepada umur kita supaya gunakan kita sebaik-baiknya, jangan mencelakakan terhadap diri kita sendiri. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.